Halo guys, bertemu lagi dengan Unmovies yang akan menceritakan alur cerita film dengan seperti biasa dan bahasa sebisa-bisanya. Dan untuk teman-teman semua, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya, amin. Kali ini saya akan menyajikan tentang suatu film yang menarik untuk kita simak. Sambil menyimak, mari kita siapin kopi, cemilan, dan alihkan dulu panggilan masuk guys. Yuk kita kupas dulu film yang jadi target kita kali ini guys. Let's go. Yeah, I guess. Maybe they were in a hurry. Grab what they saw. Alex, the statue would be Film yang akan saya bongkar alur filmnya ini berjudul Pernicious. Lagi-lagi arti Pernicious ini apa? Sumpah saya pun nggak ngerti guys. Yang dirilis tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang 3 gadis cantik yang tiba di Thailand untuk mengajar bahasa Inggris dan menghabiskan musim panas di sana. Tetapi 3 gadis ini sama sekali tidak menyangka akan menjadi pelaku pembantaian yang dikarenakan itu semua terjadi karena mereka di bawah pengaruh roh yang mempunyai dendam di masa lalunya. Hal yang buruk pun terjadi ketika teman-teman baru mereka pergi dan hilang tanpa sebab, serta mimpi-mimpi berdarah dan mimpi-mimpi mengerikan yang selalu menghantui mereka. Dan akhirnya mereka pun tahu setelah patung emas yang ada di tempat mereka menginap itu hilang, yang tidak lain itu adalah patung seorang gadis cilik berusia 13 tahunan bernama Vanida, yang dulunya dibunuh secara brutal dan dikorbankan oleh keluarganya sendiri di masa lalunya. Dan gak usah banyak cincong dan ngecabrak baik, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Ceki bro. Something happened to Julia. You need to fly out here right away. Film ini dimulai dengan datangnya 3 gadis cantik yang bernama Alex, Julia, Rahel dari Amerika ke Thailand. Dan mereka pun sebelumnya sudah memesan tempat untuk mereka tinggal dan bermalam. Dan untuk sampai ke rumah penginapan tersebut mereka menggunakan perahu. Rocking boat. God. The guy. Get suitcases. We're really out in the sticks here, aren't we? Come on, Ray. Why would it be a hut? I don't know. It's Southeast. Dan akhirnya mereka pun sampai ke penginapan tersebut. Dan ketika mereka hendak masuk ke penginapan, salah satu dari mereka yang bernama Alex mengambil sesuatu di tempat semacam tempat pemujaan dan memasukkan benda tersebut ke dalam tasnya. Teaching small children the alphabet. We're not curing cancer. Let's not get ahead of ourselves. Okay. How old do you think? Like thousands of years? I don't know. See? Dan malam pun tiba, dan mereka pun bersantai di kamar mereka masing-masing. Hingga tanpa mereka sadari, patung gadis itu pun mengeluarkan sinar keemasan. Hingga suatu pagi saat mereka berbincang-bincang, terdengar suara benda jatuh yang ternyata ada seseorang laki-laki tua di situ yang sepertinya hendak memberitahu sesuatu. Sir, are you okay? Karena merasa jenuh di penginapan, akhirnya mereka pun mencari hiburan dan masuk ke klub malam dan berkenalan dengan 3 orang pria. Karena dalam kondisi mabuk, mereka pun membawa 3 pria tersebut ke penginapan mereka. Sesuatu yang aneh pun terjadi. Malam itu mereka menjadi sangat brutal dan membunuh semua laki-laki itu. Dan saat pagi tiba, mereka pun bangun dan saling bercerita bahwa mereka mimpi yang mengerikan dan ternyata mimpi mereka pun sama. We were roofied. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata patung emas itu sudah tidak ada lagi di tempatnya guys. Dan mereka pun menyangka teman laki-lakinya itulah yang mencuri patung tersebut. Dan Julia pun menelepon pemilik penginapan dan menceritakan atas kejadian itu.
Namun anehnya pemilik penginapan bilang tidak ada patung di rumah itu, seperti yang mereka laporkan. There's no statue. What? Yeah. Dan malah mereka berpikir bahwa Julia agak gila atau semacamnya. Dan mereka pun berusaha mencari patung tersebut, siapa tahu kalau patung tersebut sudah dijual oleh pelaku. Any of these but made of gold? Oh yeah, many statues. No, like a very young looking little girl. Dan saat Rahel sedang melihat-lihat, di situ nampak gadis kecil di dalam toko itu. Tapi anehnya saat dilihat pemilik toko, gadis bocil ini pun sudah nggak ada, guys. Real shine, real gold. Yeah, do you know what that means? What? ขอบคุณครับ Thank you. Dan tak lama kemudian gadis kecil ini pun muncul lagi dan meminta Rahel untuk mengikutinya. Dan mereka pun mengikuti gadis kecil itu hingga ke suatu tempat yang masuk ke dalam pinggiran hutan. Hingga akhirnya gadis bocil ini pun menunjuk tempat di mana di situ ada rumah dan di situ pun ada seorang wanita tua mirip penyihir. Dan mereka pun bercerita bahwa mereka bisa sampai di situ karena diberitahu gadis kecil dan menunjukkannya, tapi gadis kecil ini sudah menghilang. We're looking for a statue. It's gold like a child. Got one? Dan penyihir itu pun akhirnya menjelaskan perihal gadis kecil yang dimaksud. She was right there. Sebelum pulang, penyihir itu pun memberikan penangkal untuk mereka agar tidak diganggu roh yang bernama Vanida itu. These are for your protection. Namun Alex membuangnya dan menganggap itu hanya omong kosong belaka. Great. That sounds like a blast and a half. Alex, what are you doing? Dan setibanya di rumah, mereka pun curhat kepada salah satu temannya yang mengetahui masalah itu. Hanya saja tiba-tiba laptopnya mati secara tiba-tiba. Shane? Hingga suatu malam mereka pun diteror sosok Vanida, si gadis bocil ini. Hingga membuat mereka ketakutan dan panik. Hey, everybody, shut up! Julia? Dan Rahel pun memberitahu bahwa ia akan menemui penyihir itu. And then, I think we need to go see that old lady. No. Namun pada malam harinya roh Vanida ini merasuki salah satu dari mereka dan membunuh penyihir tersebut. Dan keesokan harinya pun mereka menemui penyihir itu dan tidak tahu kalau penyihir itu sudah mati. Dan mereka pun pulang kembali ke penginapan. Dan mereka pun sangat terkejut karena tahu-tahu bapak tua itu pun sudah berada di dalam rumah dan hendak menjelaskan sesuatu. What are you doing here? Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui bapak tua itu di rumahnya dan hendak mengorek keterangan tentang Vanida, si roh yang selalu meneror mereka ini, guys. Oh, it's you. How can I help you? I need to talk to that old man. Akhirnya bapak tua ini pun bercerita awal kisah tentang roh gadis kecil ini yang selalu meneror mereka dan jahat kepada semua orang. Tiwa had a beautiful wife named Simone and a daughter. Kisahnya bermula ketika itu ibu Vanida sedang hamil besar tapi ia sakit parah. Setelah diperiksa dokter, ibu Vanida ini tidak bisa diselamatkan. Namun ayah Vanida tidak mau istri dan anak yang masih dalam janin itu mati. Sehingga ayah Vanida pun menemui seorang penyihir bagaimanapun solusinya. Penyihir pun bilang istri dan anak dalam kandungan bisa diselamatkan. Tapi harus ada yang dikorbankan dan itu pun harus yang punya garis keturunan. Dengan kata lain, ayah Vanida dan Vanida itu harus dikorbankan agar istri dan anaknya yang dalam kandungan itu bisa selamat. She asked Tiwa not to do it, but Tiwa Dan roh Vanida akan berada di patung emas itu. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Ibu Vanida malah mati gantung diri. Dan atas sebab itulah roh Vanida menjadi gelisah karena kematiannya menjadi sia-sia dan menuntut balas kepada siapapun.
Dan penyihir itu pun menciptakan jimat untuk menyimpan roh Vanida, sehingga Vanida ini rohnya tidak akan bebas keluar ke dunia sampai sekarang. Bapak tua itu pun memberikan jimat tersebut kepada Alex dan teman-temannya supaya tidak diganggu oleh Vanida. Dan mereka pun kembali ke penginapan membawa jimat tersebut. Namun sesampainya di penginapan, Alex pun menjadi uring-uringan dan terus membakar jimat tersebut. Dan di tempat bapak tua itu, pemuda yang biasa menjaganya telah dirasuki roh Vanida dan dengan pisau pemuda tersebut mengiris nadinya dan bunuh diri. Dan akhirnya bapak-bapak tua tersebut yang ternyata bernama Tuan Sang berteriak dan teriakannya terdengar oleh Alex dan yang lainnya. Dan mereka pun langsung masuk ke rumah Tuan Sang tersebut. Saat masuk, mereka melihat Tuan Sang sudah berlumuran darah dan memegang pisau. Mengira Tuan Sang yang melakukan pembunuhan tersebut, Julie pun mendorong Tuan Sang dan terjatuh. Dan kepalanya terbentur meja dan akhirnya meninggal. Karena ketakutan, akhirnya mereka kabur meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di penginapan, Julie pun menangis dan merasa bersalah. Namun Alex sepertinya senang atas kejadian tersebut. Karena panik, Rahel pun mengajak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Alex pun menunjukkan perilaku yang aneh tanpa sepengetahuan Rahel dan Julie. Dan bukannya bersiap-siap untuk pergi, Alex pun malah masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Dan setelah berteriak, berpura-pura memanggil Rahel dan Julie agar ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan di dalam tempat tersebut, Rahel dan Julie menjadi sangat histeris karena melihat mayat teman-teman laki-lakinya yang sempat mereka impikan membunuh mereka ternyata benar-benar terjadi di ruangan bawah tanah itu. Namun tidak demikian dengan Alex. Dia terlihat gembira dan ternyata Alex telah dirasuki roh Vanida. Dan Alex pun memakai perhiasan emas dan dengan santuinya berbicara sama Rahel dan Julie dengan memegang besi di tangannya, hingga akhirnya membunuh Rahel dan Julie. Setelah membunuh Rahel dan Julie, Alex yang sudah dirasuki roh Vanida ini menelpon temannya di Amerika, mengatakan bahwa Rahel dan Julie telah mati. Dengan tersenyum, ia pun menutup teleponnya. Film pun selesai.